Juni lalu, Jose Fernandez, perwakilan pemerintah Amerika untuk Kemitraan Keamanan Mineral atau MSP, yakni aliansi yang mayoritas terdiri atas negara-negara barat mengatakan, perusahaan tambang Tiongkok CMOC menerapkan harga predator atau jual rugi untuk menekan harga kobalt yang diekstraksi dari Republik Demokratik Kongo. Taktik jual rugi ini ilegal di sejumlah negara dan kadang dipakai untuk menyingkirkan persaingan dan membangun monopoli. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA, CMOC mengatakan mereka dengan tegas menyangkal tuduhan itu dan bahwa putaran fluktuasi harga mereka masih dalam kisaran normal dan merupakan cerminan sebenarnya dari penawaran dan permintaan pasar. MSP mengatakan tujuan mereka adalah untuk menghapuskan praktek jual rugi dan mereformasi industri pertambangan dunia di mana eksploitasi terhadap pekerja dan institusi di negara-negara berkembang biasa terjadi. Jose mengatakan mineral Afrika seperti kobalt sangat penting bagi transisi dunia menuju energi hijau dan dalam menghadapi perubahan iklim. Para analis mengatakan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara MSP lainnya juga bertujuan mengambil kendali atas sumber daya strategis dari Tiongkok seiring dengan meningkatnya persaingan Beijing dengan Barat. Tapi Jose membantahnya. The objective here is to diversify our supply chains. It is true that for the most part, the PRC controls many of these minerals. That's a vulnerability not only for the West, but for all of us, as we aim to do all of this while upholding high environmental, social, and governance values. And by that I mean working with communities to make sure that communities benefit from their natural resources. Kepada VOA, pakar pertambangan mengatakan perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan beberapa praktek terburuk dalam industri pertambangan, sehingga MSP penting untuk mengimbangi hal itu. It's an important reaction to counteract those that do not have the same scruples. But what happens is you've got a lot of private Chinese investors in Africa, and who will no longer even being reined in by their government in their country, and their behavior can be the most shocking. Tapi analis lain mengatakan tugas MSP sulit karena MSP dan negara-negara barat tidak punya pengaruh, kendali atau daya ungkit seperti yang dimiliki Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan swastanya. So that's why whether being the MSP, the IRA, or the Critical Raw Material Act in Europe, or any kind of initiative in Canada or in Australia, they are all depending on one thing. They're depending on the fact that private companies will be willing to follow through with the strategy. Namun menurut Jose, pada akhirnya negara-negara Afrika harus memutuskan sendiri dengan siapa mereka akan memilih untuk bermitra. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.